Udah kayaknya ya. Halo Bu Nadia. Sudah Pak, udah silakan. Ya izin Iya Pak, bisa langsung dimulai Pak. PowerPoint-nya dulu ya. Ini sekalian saya aktifin suara dari share video ini ya. Ya baik, terima kasih Bu Nadia atas kesempatannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Izin sebentar mengatur tampilan layar. Soalnya ketutup ini PowerPoint-nya. Baik, saya mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Gimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kalian semua sudah bisa hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu agar mudah dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Regina, bantu teman-temannya untuk memandu doa kita hari ini. Baik Pak Guru, teman-teman, mari kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Iya, terima kasih Regina. Baik anak-anak, siapa teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Apakah kalian hadir semua? Hadir semua. Iya, alhamdulillah ya, masih sehat semua, dapat hadir kembali. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, silahkan anak-anak mengambil buku bacaan yang sudah Bapak sediakan. Iya Yusuf, silahkan kalian mengambil buku bacaan, waktunya 10 menit. Siap Pak, siap. Membaca. Sudah anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Iya, tentunya sudah mengasah keterampilan membacanya. Mudah-mudahan dengan membaca kita akan memperoleh ilmu-ilmu yang baru dan bermanfaat. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan sebuah lagu agar kita selalu bersikap nasionalis. Hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Masih ingat lagunya anak-anak? Masih Pak. Baik, akan Bapak tampilkan sekarang.
Ya, baik anak-anak. Eh, Gimana perasaan kalian hari ini? Bersemangat setelah kita bernyanyi bersama? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Ya, harus tetap semangat ya, karena kalau tidak semangat, nanti pembelajaran yang kita laksanakan tidak dapat kita terima dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, polum, kubus, dan balok. Jadi kira-kira anak-anak semua siapa yang cita-citanya ingin membuat sebuah rumah atau menjadi seorang desainer? Ada yang di sini cita-citanya ingin desainer atau arsitek? Anak-anak, Pak Yusuf, anak-anak Yusuf, Yusuf, cita-citanya apa Yusuf? Dian, Pak, itu yang katanya Pak. Oh, Dian ya. Iya, dalam Saya pemadam kebakaran, Pak. oh iya, pemadam kebakaran. Jadi Dian tadi ingin jadi seorang arsitek, perancang bangunan ya. Iya. Iya, Pak. Yusuf sebagai pemadam kebakaran, cita-citanya ya. Iya, Pak. Ya. Dian dalam arsitek itu kira-kira bangunan yang paling sering dikerjakan apa kira-kira? Kotak-kotak, Pak. Kotak-kotak ya. Kotak-kotak itu kadang-kadang dia membentuk apa ya? Bentuk apa ya, Pak? Teman-teman yang lain ada yang tahu kalau kotak-kotak itu membentuk apa? Balok, Pak. Balok, Pak. Bentuk balok. Selain balok ada kira-kira? Kubus, Bangunan Pak. lain. Kubus. Kubus ya, baik. Kotak-kotak itu identik dengan bangunan ruang, kubus, dan balok. Baik, kita akan memulai materi kita. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan tujuan ini, Bapak harapkan kalian semua bisa menemukan perbedaan bangun kubus dan balok. Karena kubus dan balok itu bangunannya hampir sama, tetapi memiliki perbedaan. Kedua, Bapak mau kalian semua membuat bangun kubus dan balok dengan benar nantinya pada akhir kegiatan pembelajaran kita. Setelah itu, kalian diminta untuk menghitung kolom, kubus, dan balok. Nah, selain kita membuat bangun balok dan kubus, kita akan sekaligus menghitung kolom, kubus, dan balok tersebut. Tujuan berikutnya, kalian akan diajak menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kolom, kubus, dan balok dalam kehidupan sehari-hari, agar kalian bisa menerapkan pembelajaran yang kita dapatkan ketika kalian kembali ke lingkungan di sekitar. Pembelajaran berikutnya, tujuan pembelajarannya menentukan benda yang termasuk bangun kubus dan balok. Nah, itu sebagai pengantar tujuan pembelajaran kita. Nah, ini anak-anak kegiatan pembelajaran. Kegiatan kita hari ini akan diarahkan untuk berdiskusi kelompok. Setelah selesai diskusi kelompok, kita akan mempresentasikan hasil kerjaan kelompok kalian. Ya, anak-anak silahkan disimak apa yang Bapak tampilkan di depan. Yusuf bisa membacakan yang Bapak tampilkan di depan agar teman-temannya lebih terfokus lagi menyimak yang kita tampilkan. Silakan Yusuf. Yusuf masih ada Yusuf? Ulangi, Pak. Ulangi, Pak. Iya, silahkan dibaca yang Bapak tampilkan di depan sebagai pengantar masalah penyelesaian kita hari ini agar teman-temannya lebih fokus untuk materi kita.
Silakan Yusuf. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Andi melihat sebuah akuarium berisi ikan hias yang berada di rumah temannya. Andi merasa sangat senang melihat ikan-ikan yang berwarna-warni. Andi memutuskan membeli akuarium seperti memiliki ukuran panjang 80 cm 10 cm. Andi mengisi air mencapai 15 cm. Berapa? Ya, terima kasih Yusuf. Baik anak-anak, dari yang Yusuf bacakan tadi, kira-kira bagaimana cara kita mencari volume dari akuarium yang tidak terisi air? Kalian ingat pembelajaran kita di kelas pertemuan sebelumnya, ada yang ingat untuk menentukan volume sebuah bangun ruang? Dian, apa masih ingat Dian? Pak. Iya, apa masih ingat pelajaran kita sebelumnya tentang menentukan volume bangun ruang? Sudah lupa, Pak. Lupa, ya baik. Disinilah peran kita. Hari ini kita akan memecahkan masalah volume yang terkait dengan bangun ruang kubus dan balok. Ini gambar akuarium, ini berbentuk kubus apa balok? Balok. Balok, Pak. Balok ya, ya. Jadi dari mana kita bisa membedakan balok dan kubus sehingga kalian yakin bahwa akuarium ini berbentuk balok. Ada yang tahu anak-anak? Karena sisinya tidak sama, Pak. Kalau kubus kan sama sisinya. Oh iya, betul sekali Regina. Ya anak-anak, seperti yang disampaikan teman kalian Regina, itu membedakan balok dan kubus kita lihat dari sisi bangun ruang tersebut. Bapak lanjutkan. Nah, di sini Bapak menampilkan contoh-contoh benda sehari-hari yang terbentuk dari bangun, kubus, dan balok. Yusuf, coba tunjukkan gambar apa saja. Sebutkan 2 gambar yang berbentuk kubus dari yang Bapak tampilkan. Yusuf. Es batu, Pak. Es batu berbentuk apa? Ini es batu, Pak, ya, yang di atas, Pak, ya. Iya, ini es batu. Berbentuk apa ya es batunya? Kubus. Kubus, Pak. Iya, betul sekali. Satu benda lagi. Apa benda lainnya yang Yusuf temukan? Terus kotak tisu, Pak. Apa tadi Yusuf? Terus ini apa ya ini ya? Mainan ya? Apa? Ya, teman-teman yang lain bantu Kado, Pak. namanya Kado. Yusuf. Ya, kotak kado itu. Oh, Kotak hadiah. Kotak Kado hadiah. ulang Ya. tahun, Pak. Ya, Iya. jadi Yusuf tadi menyebutkan gambar Kado es ulang batu tahun, Pak. dan kado ulang tahun ini berbentuk kubus. Betul apa tidak? Betul. Pak. Iya. Sekarang coba Regina cari benda yang berbentuk balok. Minimal sebutkan 2 contoh benda. Iya, iya Pak. Ada akuarium, Pak. Ada akuarium Sama kulkas. sama kulkas. Ya, Iya, Pak. sangat betul. Silakan kita beri aplaus kepada temannya Regina dan Yusuf yang sudah berhasil menjawab pertanyaan Bapak tadi. Jadi anak-anak, benda-benda kubus dan balok itu ternyata sering kita jumpai di lingkungan kehidupan kita sehari-hari.
bahwa benda itu berbentuk balok dan kubus. Jadi di pelajaran matematika ini itu dibedakan lagi menjadi bangun ruang, kubus dan balok. Jadi tidak semuanya yang kotak-kotak itu kubus, tidak semua yang kotak itu balok. Jadi ada perbedaannya. Nah, jadi Bapak akan menampilkan sebuah video tentang bangun kubus. Kita simak bersama. Iya, Pak. Nah, sobat pelajar, kubus ya kira-kira bentuknya seperti ini. Bisa diperhatikan bahwa kubus itu memiliki 8 buah titik sudut, 12 rusuk, dan 6 buah sisi berbentuk persegi, atau bisa juga dikatakan punya 6 sisi permukaan berbentuk persegi: depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Yang paling khas dari bangun kubus ini adalah bahwa setiap rusuknya itu memiliki panjang yang sama. Jadi ke-12 rusuknya ini panjangnya sama. Nah, itulah ciri khas dari bangun ruang kubus. Oke, setelah kita pelajari bagian-bagian kubus, selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Tahukah sobat pelajar apa itu jaring-jaring kubus? Nah, jaring-jaring kubus itu artinya suatu bidang yang apabila kita bentuk, kita lipat-lipat nanti akan membentuk sebuah kubus. Nah, setelah kita coba, kita nanti akan mampu membuat 11 jaring-jaring kubus yang berbeda. Gambarnya seperti ini. Nah, bisa diperhatikan ada 11 jaring-jaring kubus yang berbeda di sini. Semuanya ini kalau kita lipat dengan benar, pasti akan membentuk suatu kubus yang sempurna. Gitu. Oke, itu aja tentang jaring-jaring kubus. Kita lanjut ke inti pembahasan kali ini. Nah, pembahasan kali ini intinya adalah menghitung volume, luas permukaan, dan menentukan panjang rusuk kubus. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu volume. Volume nama lainnya adalah isi. Jadi ketika kalian di soal cerita nanti ketemu kata isi, nah itu berarti sedang membicarakan volumenya. Nah, rumus volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, atau sama dengan R pangkat 3. R itu simbol dari rusuk ya. Oke. Terkadang di sebagian buku matematika atau dari penjelasan Bapak Ibu guru di sekolah, rumus volume kubus itu kadang dituliskan dengan V sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Nah, itu sama aja. R pangkat 3 atau S pangkat 3 sama saja. Atau dari... Iya, baik anak-anak. Apakah sudah jelas penampilan video yang Bapak tampilkan tentang kubus? Jelas, Pak. Iya, di sini tadi kita perhatikan ternyata kubus itu memiliki 8 titik sudut, 6 sisi permukaan, dan 12 rusuk. Jadi setiap rusuk kubus itu panjangnya harus sama. Jadi apabila ada rusuk yang tidak sama ukurannya dengan rusuk yang lain, itu kira-kira bisa termasuk bangun kubus apa tidak? Tidak, Pak. Ya, jadi kuncinya bangun kubus itu rusuk-rusuknya harus sama dan sisi-sisinya pun juga sama. Nah, ini volume kubus. Jadi dalam istilah kesehariannya bisa juga kita sebut sebagai isi. Nah, jadi kalau kalian bingung mengingat volume, jadi kita bisa menggantinya dengan kata isi supaya mempermudah kita dalam belajar. Jadi volume kubus atau isi kubus itu didapat dari rusuk dikali rusuk sebanyak 3 kali. Karena untuk mengukur sebuah volume itu kita harus mencari alasnya dulu dikali lebarnya dikali tinggi, atau yang diistilahkan kedalaman di dalam sebuah permasalahan. Jadi rumus
kubus itu bisa kita gunakan, kita sesuaikan, mau kita tulis R pangkat 3 ataupun S pangkat 3 itu sama saja. Sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke bangun berikutnya, bangun balok. Sudah ada, Pak. Sudah paham. Sudah, Ya, Pak. sudah paham ya. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengajak kalian bertepuk tangan dulu supaya konsentrasinya tidak terlarut oleh rumus-rumus matematika. Karena pada dasarnya anak-anak itu tidak senang matematika karena banyak rumus yang harus diingat, yang harus dihafal tentang konsep-konsep penghitungan. Ya, sekarang kita akan bertepuk tangan. Jadi kita bersama-sama bertepuk tangannya menyanyi sambil bertepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan bait pertamanya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan bait keduanya. Dan kalau kau suka hati, sekarang kita lakukan tepuk tangan. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Ya, silakan kita lakukan bersama-sama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, begitulah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, terima kasih. Sekarang semangatnya sudah kembali anak-anak. Iya, Pak. Ya, yang tadinya pusing mengingat rumus, mengingat rusuk, mengingat volume, isi. Sekarang kita lanjutkan lagi. Semoga tidak pusing kembali ya anak-anak. Iya, Pak. Iya, Bapak akan tampilkan kembali tentang gambar. Bentar anak-anak, Bapak pindahkan dulu. Sekarang kita lanjutkan bangun berikutnya tentang balok. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah balok ya. Balok ini merupakan bangun ruang. Bangun ruang itu terbentuk dari bangun datar. Nah, untuk balok itu sendiri, balok terbentuk dari bangun datar yang berupa persegi panjang. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau soal-soal, mari terlebih dahulu kita mengenal apa saja ciri-ciri balok. Yang pertama, kita akan menghitung berapa banyak titik sudut pada sebuah balok. Nah, yang pertama kita hitung titik sudut dari bagian paling bawah ya. Nah, kita bisa lihat di sini, kita hitung 1, 2, 3, 4. Di bagian bawah terdapat 4 titik sudut. Kemudian kita ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, bagian atas juga terdapat 4 titik sudut. Maka jumlah keseluruhan titik sudut pada balok adalah 8 buah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah rusuk. Rusuk itu adalah garis yang membentuk balok tersebut. Nah, bagian ini ya. Nah, kita hitung dari bawah terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Di bagian bawah terdapat 4 rusuk. Kemudian kita lanjutkan ke sisi yang tegak. 1, 2, 3, 4. Nah, yang tegak juga terdapat 4. Selanjutnya bagian atas 1, 2, 3, 4. Nah, bagian atas atau atapnya itu terdapat juga 4 rusuknya. Maka kita jumlahkan keseluruhannya yaitu di bagian bawah ada 4, garis tegaknya ada 4, dan kemudian bagian atas ada 4 rusuk, maka semuanya berjumlah 12 buah. Selanjutnya kita akan menghitung sisi pada balok. Sisi adalah permukaan dari baloknya. Nah, yang pertama kita hitung dari bagian samping. Dari bagian samping kiri 1, kanan 1, 2, kemudian bawah 3, atas 4, depan 5, kemudian belakang 6. Maka jumlah seluruh sisi pada balok terdapat
buah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sebuah balok. Sekarang kita akan masuk ke contoh penyelesaian soal. Yang pertama kita perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah balok. Rusuknya atau panjang rusuknya adalah 15 cm. Kemudian lebarnya, ini disebut dengan lebar, yaitu 12 cm. Kemudian tinggi baloknya berarti ke atas, yaitu 10 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung volume balok terlebih dahulu. Rumus untuk menghitung volume balok sangat mudah, yaitu tinggal dikalikan saja. Panjang dikali lebar dikali tinggi, ya. Sekarang kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada. Yang pertama kita perhatikan panjangnya, maka panjangnya 15, kita tuliskan menjadi volume sama dengan 15 dikali lebarnya, lebar di sini 12, berarti dikali 12, kemudian dikalikan tingginya 10 cm, maka dikali 10. Nah, yang pertama kita hitung dari depan, 15 dikali 12, 15 dikali 12 sama dengan 180, kemudian kita kali 10. Nah, sekarang 180 dikali 10, 1800 cm kubik. Adik-adik harus ingat bahwa untuk menghitung volume, satuan yang kita gunakan adalah kubik atau pangkat 3. Ya, baik anak-anak. Jelas tidak video yang Bapak tampilkan? Jelas, Pak. Ya, dari video yang kita lihat bersama, tadi kira-kira apa ya perbedaan balok dan kubus? Ada yang masih ingat perbedaannya? Sisinya, Pak. Sisinya. Kenapa sisinya, Dian? Teman-teman yang lain, ada yang tahu? Kata Dian tadi sisinya yang berbeda. Dwi, apa beda kubus dan balok tadi, Dwi? Tadi waktu Bapak jelasin saya lagi ke air, Pak. Oh iya. Teman-teman yang lain bantu Dwi. Bisa tidak mengingat tentang beda kubus dan balok yang Bapak sampaikan tadi? Priyama, apa masih ingat tadi? Bentuknya beda, Pak. Bentuknya berbeda. Perbedaan bentuknya apa, Riyama? Yang satu lebih panjang, Pak. Yang satunya lebih panjang. Yang lebih panjangnya apa, Riyama? Apa tingginya, apa lebarnya, apa alasnya? Lebarnya, Pak. Oh, lebarnya Panjangnya, ya. Pak. Ya, alas apa lebarnya? Lebarnya, Pak. Oh, lebar ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi anak-anak, balok itu baik itu lebarnya ataupun panjangnya ataupun tingginya, apapun itu, setiap yang panjangnya tidak sama antara sisi dan sisi yang lain, itu sudah bisa kita katakan sebagai bangun balok. Nah, jadi perbedaan mencari volume balok dan kubus itu pada rumusnya saja. Pada dasarnya, kalau kubus tadi ada yang ingat volumenya apa anak-anak? Sisi kali Sisi. sisi kali sisi, Pak. Ya, sisi dikali sisi. Nah, jadi kalau untuk balok, karena dia ada sisi yang panjang, jadi kita menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, jadi perbedaannya cuma tentang simbol rumusnya saja. Pada dasarnya pengerjaannya sama. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Ya, berarti Bapak rasa kalian semua sudah bisa membedakan apa itu kubus, apa itu balok, serta cara mencari volume atau isinya tadi ya. Ya, baik anak-anak, berikutnya
karena kita sudah membahas masalah tentang volume, bentuk, balok, dan kubus. Sekarang Bapak ingin anak-anak semua bekerja bersama dalam kelompoknya yang Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Jadi kelompoknya biar adil, Bapak bagikan sendiri. Kalau kalian yang mencari temannya, nanti kasihan teman yang lain merasa tidak dianggap sebagai orang yang pandai. Ya, masih semangat anak-anak? Masih Pak. Ya, kalau masih semangat, mari kita bertepuk tangan bersama. Sekarang bisa kita lihat kelompok-kelompok yang Bapak tunjuk. Bisa terlihat kelompoknya anak-anak? Bisa, Pak. Pak, terlihat Pak. Ya, Oke. kelompok kubus itu ada Rejika, Nadia, ada Nurjana. Nah, kelompok balok itu ada Yusuf, Regina, Riyama. Kelompok tabung itu Dian, Dwi, dan Yun. Nah, jadi Kurang 1, Pak. oh ya, Irinanya nggak ada. oh kasihan ya Irina lupa Bapak masukkan. Ya, jadi Irinanya ya, jadi panitia aja Pak. iya, jadi Ya. Irina di sini membantu Bapak untuk Jadi mengawas kerjaan moderatornya. teman-temannya. Ya, Iya, baik. Pak. Tujuan Bapak membagikan kelompok, kita di sini akan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak susun sebagai langkah-langkah dalam kita menyelesaikan masalah. LKPD-nya sudah siap semua anak-anak? Sudah Bapak bagikan? Sudah Pak. Ya, di situ ada tertulis alat dan bahan, kertas karton, ballpoint, pensil, lem, perekat, gunting, taukater, penggaris. Sudah dibawa semua alat-alat yang Bapak perintahkan kepada kalian kemarin? Sudah Pak. Ya, karena alat-alatnya sudah siap, sudah lengkap, dan kelompoknya sudah kita tentukan, jadi Bapak persilahkan kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak harapkan pada saat pengerjaan kelompok, kerjasama yang baik, tanpa saling berebut pendapat. Jadi kalian harus kompak, karena sebuah kelompok itu akan berhasil ketika anggota-anggotanya bekerja bersungguh-sungguh bersama-sama. Ya, baik anak-anak, silakan dikerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Baik, Pak. Ya, dengan teliti ya mengerjakannya, jangan saling berebutan, jangan saling merasa lebih pintar dari temannya yang lain. Karena kalian semua itu pada proses belajar. Jadi kepandaian itu bisa didapat seiring berjalannya proses kehidupan kita. Ya, silakan kalian kerjakan. Selain menemukan masalah pada LKPD, di situ tugas yang berikutnya kalian diminta membentuk bangun balok dan kubus dengan jaring-jaring yang sudah Bapak sediakan. Kelompok kubus ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Paham. Ya, kelompok balok ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah paham. Paham. Kelompok tabung tidak ada masalah dalam pengerjaannya. Kelompok tabung. Yuk, kelompok tabung. Iya, kelompok tabung serius ya, Bapak. Masih mengerjakan kayaknya Pak. Iya, berarti Bapak mengganggu kalian ya? Enggak, Pak. Iya, Pak. Ya, saking seriusnya kelompok tabung Bapak lewat nggak diperhatikan. Lagi serius Iya. mengerjakan, Pak. Iya, semangat anak-anak. Iya, Pak. Terima kasih. Baik anak-anak, apakah
kerjaannya sudah selesai semua? Kelompok balok, kubus, tabung, sudah selesai? Sedikit lagi, Sudah, Pak. Pak. Sedikit lagi. Iya, silakan yang belum selesai segera diselesaikan. Sudah, Pak. Yuk, makasih. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok tabung, apa kubus, apa balok? Tabung, Pak. Balok sudah, Kelompok- Pak. Iya, kelompok tabung, balok. Berarti kubus yang belum ya? Ya. Ayo kelompok kubus, semangat biar cepat selesai seperti kelompok kubus dan tabung. Sudah kelompok kubus? Sudah, Pak. Ya, baik anak-anak semua. Karena sudah kerjaannya sudah selesai semua, Bapak minta kepada kelompok balok untuk mempresentasikan hasil kerjaannya bersama temannya. Silakan dipresentasikan. Kelompok balok. Ya, Pak. Ini, Pak, Ya, hasil iya, kami, Pak. Pak. Ya, silakan dibacakan Yusuf. Mewakili teman-temannya. Nah, ini sudah selesai pekerjaan kami nih, Pak. Iya. Bagaimana anak-anak? Apakah hasil kerjaan kelompok balok sudah sesuai dan rapi bentuknya? Apakah terlihat perbedaan antara bangun balok dan kubus? Mohon Bagus, maaf ini, Pak, Pak. sudah. Agak penyok, Pak, tadi. Jatuh. Iya. Oh, jatuh. Bapak kira tadi rebutan bangunnya. Iya. Terima Pak, kasih. ini sudah selesai. Iya, terima kasih. Kelompok tabung ya yang terakhir selesai. Iya. Ya, sekarang kelompok kubus silakan maju untuk memperlihatkan hasil kerjaannya bersama temannya. Tidak ada. Ayo kelompok kubus, Ya, Pak. Ini, Pak, sudah selesai, Pak. silakan ditampilkan, diperlihatkan kepada teman-teman. Ini hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagaimana anak-anak? Hasil kerjaan kelompok kubus terlihat rapi, sudah Bagus, sesuai Pak. tidak bentuk Bagus, bangunannya? Pak. Ya, terima kasih. Sekarang yang terakhir, silakan kelompok tabung untuk memperlihatkan hasil kerjaannya. Ini, Pak, kelompok tabung. Bikin tabungnya. Agak penyok-penyok dikit nggak apa-apa ya, Pak. Susah bikin lingkarannya, Pak. Membuat kubus dan balok. Tabung, Pak. Balok. Pak. Udah Tabung. Tabung apa kubus dan balok anak-anak? Ini, Pak. Kelompok tabung itu namanya kelompok Nih, tabung. sudah. Hasil kerjaannya balok dan kubus. Oh iya, Pak. Sudah, Pak. Iya, berarti Kelompok. berarti kelompok tabung ini saking seriusnya dia membuat bangun sendiri sebagai teman balok dan kubus. Ya, Ini, silakan Bu Dian, beri sudah aplaus untuk kelompok selesai. tabung. Tuh, Pak, tak kubus kami, Pak. Sudah bagus Iya. tuh. Iya, beri aplaus buat teman-temannya, buat kita semua. Iya, Tuh, Pak. Pak, nih jaring-jaringnya nih. Ya, Lonongan. baik. Bapak rasa pembelajaran kita hari ini sudah bisa dipahami dengan mencari volume, mencari perbedaan balok dan kubus, menampilkan bangun balok dan kubus. Nah, jadi Bapak akan memberikan evaluasi untuk masing-masing individu. Yang tadi kalian berkelompok, sekarang Bapak beri kalian evaluasi dengan pengerjaan sendiri. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu. Paham anak-anak?
Paham Ya, Pak, baik Pak. Sebentar Paham, Pak, Pak. masih Secara mikir mandiri Pak. ya, Pak. Ya, kerjakan secara Masing-masing. mandiri. Ya, mulai sekarang, silakan. Baik, Pak. Kalau yang sudah selesai boleh langsung pulang apa enggak Pak? Belum, kita masih menunggu teman yang lain sambil tunggu bel pulang ya. Iya, Pak. Jangan mau cepat selesai, nanti asal isi jawabannya. Sudah selesai anak-anak? Sedikit lagi, Pak. Ya, ayo semangat. Jangan semangat mau pulang, tapi semangat selesaikan kerjaannya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, Dian sudah selesai. Silakan Ya, Pak. dituntut. Punya saya sudah selesai juga Pak. Ya, silakan dikumpul Yusuf. Saking semangatnya mau pulang, cepat-cepat diselesaikan Yusuf ya. Sudah selesai, Pak. Iya Pak. Iya. Yusuf mau cepat-cepat pulang, Bapak juga mau cepat pulang kalau pelajaran kita selesai. Yang lain sudah selesai? Ayo, yang lain sudah selesai kah? Sudah semua ini Pak, teman-teman Ya, Pak. Pak. Sudah kumpul. Ya, Sudah selesai. sudah dikumpul Ah. semua, sudah selesai hasil kerjaannya. Terima kasih Dah. kalian sudah mengerjakan yang sudah Bapak beri evaluasinya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan pelajaran kita hari ini. Dalam kesimpulan ini kita akan mencari menyebutkan apa saja perbedaan balok dan kubus tadi. Ayo, ada yang ingat perbedaan balok dan kubus? Kalau kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, Pak. Ya, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kalau balok? Balok ada 12 juga, tapi panjangnya tidak sama. Ya, jadi perbedaan balok dan kubus terlihat dari rusuk-rusuknya. Apabila rusuknya sama panjang itu disebut kubus. Terus, Kalau ada rusuknya sebagian yang tidak sama panjang, beda dengan rusuk yang lain itu kita sebut sebagai balok. Ya, jadi ada yang ingat volume kubus dan volume balok tadi? Volume kubus apa volume kubus? Rumus mencari volume atau isinya? volume kubus S pangkat 3, Pak. Atau R Ya. pangkat 3. S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi, atau Iya. bisa juga R pangkat 3, rusuk kali rusuk kali rusuk. Kalau volume balok tadi apa? Yusuf, ingat volume balok tadi Yusuf? Panjang kali Panjang. lebar kali tinggi Pak. Nah, sudah diperwakili Pak. Iya, pintar Dian Batu temannya Yusuf. Ya, jadi Suka nyerobot itu Pak eh, dari tadi pagi Pak nyerobot terus Pak. ya si Dian Yusufnya itu lama, Pak. kebiasaan ya, dia pengen lebih maju satu langkah dari temannya lagi. Ya, baik anak-anak, sudah kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas semangat untuk belajarnya hari ini. Untuk menutup kegiatan kita bisa bernyanyi lagu daerah kita bersama-sama. Ya, Pak, nyanyi dulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, tapi belum bergerak. Ya. Mari kita nyanyi bersama lagu daerah Kalimantan Tengah, Menari Manasai. Pukul gendang garandung, hayat dengan kangkalung, sambil tutangkan tahu, niat mundur dan maju,
Bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lulu, jein pendeng hung bentuk. Ayu menari manasai, ela atun jembelai. Ayu menari manasai, ela atun jembelai. Bakas kuntang tabela, keleh itah mahaga, kesenian daerah, ayung tatuh yang itah, mukul gendang garantung, hayat dengan kangkang nung, mangat itah tau ingat, utus itah jebauhan. Baik anak-anak, pentingnya lagu daerah itu supaya menghidupkan semangat kita tentang karya-karya lokal di daerah kita. Jadi diharapkan anak-anak nanti kalau sudah besar bisa menciptakan dan memperkenalkan lagu daerah kita ke seluruh Nusantara. Ya, baik Iya, anak-anak. Pak. Terima kasih. Setelah pembelajaran ini selesai, pembelajaran berikutnya itu kita akan lanjutkan dengan mencari volume kerucut dan tabung. Nah, jadi diharapkan ketika kita sudah menguasai balok dan kubus ini, nanti kita akan lebih mudah lagi dalam mengerjakan tabung dan kerucut tadi ya. Ya, sebelum Bapak akhiri, Yusuf sudah lapar, Yusuf? Dari tadi, Pak. Oh, dari tadi ya, Bapak juga nahan lapar ini. Ya, baik, kita akhiri dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dengan mudah kita pahami, dengan mudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Regina, silakan wakili temannya untuk membaca doa. Ya, baik Oke, Pak silakan. Guru. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita pulang ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran kita, maka berakhir pula lah perjumpaan kita hari ini. Silahkan anak-anak pulang dengan tertib, jangan saling dorong-dorongan, jangan saling rebut-rebutan pintu. Ya Yusuf ya, nanti terjatuh seperti kemarin. Ya. Iya, dia suka dorong-dorong, Iya, Pak. Pak. Terima Nah, kasih. selamat siang semuanya. Selamat siang, Bapak. Sampai jumpa besok. Iya, ya silakan kami kembalikan ke Ibu Nadia ya. Baik, terima kasih Pak Suanur. Telah selesai menampilkan peer teaching-nya dengan sangat bagus dan baik. Selanjutnya adalah tanggapan yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf. Boleh Pak Yusuf memberikan tanggapan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Nadia. Tidak banyak yang saya tanggapi mengenai materi peer teaching punya Pak Suanur ini. Yang saya lihat di sini, kalau menurut kacamata saya ini dan di laptop saya ini entah dari Pak Suanurnya atau di tempat saya ini jaringannya memang putus-putus Pak, sehingga Bapak saat menampilkan gambar ini tapi pembahasannya yang lain, jadi agak tell me saya Pak dari tadi itu Pak, telat mikir Pak. Jadi maka dari itu saat Bapak mempersilahkan saya untuk bertanya ataupun menyampaikan hasil kelompoknya itu, saya bingung yang mana ini, yang mana ini. Entah karena jaringan atau memang sistem, kurang tahu Pak. Mengenai penyajiannya, kemudian bahasanya cukup bagus sudah Pak. Nggih, dari pendahuluan, inti sampai bagian penutup sudah bagus Pak. Sekian, terima kasih Bu Nadia.
Iya, terima kasih Pak Yusuf atas tanggapannya. Selanjutnya adalah tanggapan dari Bu Regina. Bu Regina, bisa memberikan tanggapan kepada Pak Suwanur? Ya, terima kasih Bu Nadia. Untuk keseluruhannya sama seperti Pak Yusuf katakan tadi, secara umumnya sudah sangat bagus sekali penyampaiannya, mungkin karena terkendala jaringan saja tadi, tapi Bapak bisa mempresentasikan pembelajaran tadi dengan baik. Cuma itu saja Bu Nadia, seluruhnya sudah baik Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Regina atas tanggapannya. Bagaimana Pak Suwanur, ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam yang saya tampilkan, terutama Pak Yusuf dan Bu Regina. Mudah-mudahan ke depannya semua hasil kerjaan kita lancar, jaringan kita lancar, sehingga kita dapat tampil maksimal dalam uji kom nanti. Ya, demikian Bu Nadia yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Izin stop share ya. Iya. Iya Pak, stop share dan stop record Pak.